supaya bisa saya share di LMS juga ya sebagai bukti kalau sudah mengajar ya. Iya, Pak. Oke. Ini mata kuliah kita hari ini adalah geologi sejarah ya. Nah, ini kalau di layar nih tatap muka kedua ya. Jadi memang tatap muka pertama tuh mungkin kontrak perkuliahan seperti itulah ya. Untuk pertemuan pertama ini apa? Untuk penilaian ya. Penilaian itu seperti biasa ya. Saya absen itu ada 15%, tugas itu ada 15%, dan UAS dan UTS 35%. Nah, untuk nilai ya, tidak sepenuhnya dari saya ya, teman-teman. Jadi ada peran dari Pak Wiki ya, karena dia ngajar setelah UTS kan. Jadi dia juga punya peran dalam memberikan penilaian di UAS ya. Dan tugas itu juga dibagi dua, ada tugas Pak Wiki dan tugas dari saya. Nah itu. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nilai rendah gitu ya, mungkin mau direvisi, bukan sepenuhnya salah saya ya. Jadi diskusikan juga dengan dosen lainnya gitu ya, pengalaman dari yang sebelumnya ya. Oke ya. Oke, saya mulai aja ya. Jadi geologi sejarah ya. Jadi geologi sejarah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang sejarah pembentukan bumi ya, yang didukung dengan teori-teori dan teori-teori tentang pembentukan bumi ya, alam semesta, serta konsep-konsep tentang proses terbentuknya benua ya, yang merupakan bagian dari kulit bumi ya, atau kerak bumi ya. Dan juga dibahas tentang sejarah perkembangan atau evolusi bumi ya, dari zaman ke zaman ya, dari Prakambrium ya, lalu dari dari Prakambrium, Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Perm dan Karbon ya, Trias, Jura-Kapur itu dijelaskan per kalanya ya, atau per zamannya, itu ya, sampai dengan kuarter mungkin ya. Cuman untuk yang sebelum UTS ini mungkin bahasnya cuma sampai ke Prakambrium kalau saya nggak salah ya, atau sampai ke, nah nantilah saya cek lagi ya RPS-nya ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita masih membahas tentang teori alam semesta ya, lalu hipotesa-hipotesa tentang pembentukan bumi dan juga umur dari bumi ya. Nah, itu. Next ya, saya lanjut slide-nya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya, karena ini slide-nya umum ya, jadi review kita dari pembelajaran kita dari zaman SMA ya, mungkin ya, tentang alam semesta. Jadi bumi dan alam semesta ya, atau universe ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi sistem tata surya kita ini terdiri dari matahari, planet, dan satelit ya, asteroid, komet, dan meteorit. Nah ini, teman-teman mungkin masih ingat definisi dari beberapa kata ini ya, planet, satelit, asteroid, komet, dan meteorit. Ada yang bisa menjelaskan? Yuk kita dua arah yuk. Halo? Ya, Pak. Oke, ada yang masih ingat gitu ya, definisi dari planet, satelit, asteroid, komet, dan meteorit? Satu-satu aja, planet itu apa? Astronomi, Pak. Astronomi itu ini ya, ilmu yang mempelajari antariksa mungkin ya. Yang saya tanyakan tuh planet tuh definisinya apa sih? Contohnya mungkin ya bumi ya, bumi, Merkurius ya, Mars, Venus ya, itu adalah contoh dari planet. Nah yang saya tanyakan, apa definisi dari planet? Sebenarnya paling enak ya kalau kita kuliah daring seperti ini ya. Dan kalau ditanyakan kalian tinggal googling sebenarnya. Search definisi dari planet gitu ya. Jadi planet ini adalah benda langit ya, yang mengelilingi bintang sebagai pusat dari tata surya. Nah itu. Nah,
planet ini bedanya dengan matahari, dia tidak bisa mengeluarkan cahaya sendiri, gitu ya. Nah, namun dia bisa untuk memantulkan cahaya, gitu ya. Nah, sedangkan satelit ya, satelitnya adalah benda langit yang mengorbit pada benda lain ya, contohnya kepada ini ya, planet ya, dengan periode revolusi dan rotasi tertentu seperti biasanya ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Di bumi ada satelitnya itu namanya bulan, gitu ya. Nah, perbedaan satelit dan planet ya, selain dari ukuran ya. Nah, kalau satelit dia mengelilingi planet. Nah, kalau planet dia mengelilingi matahari, walaupun si satelit ini juga ikut mengelilingi matahari ya, sebagai pusat dari si orbit tata suryanya. Itu ya definisi dari planet dan satelit ya. Sedangkan asteroid ya, asteroid ini adalah benda langit yang ukurannya lebih kecil dari planet ya. Dan juga asteroid ini dia juga ikut mengelilingi matahari ya, atau bahasa lainnya itu adalah revolusi ya. Dia juga melakukan revolusi ya. Nah, kalau dia berputar terhadap porosnya itu yang kita kenal dengan rotasi, gitu ya. Nah, sedangkan komet ya, komet adalah benda langit yang tersusun atas material gas, air ya, yang mengalami pengerasan ya atau menjadi es ya. Nah, ekor komet yang kita lihat ya terbentuk karena dia melintasi matahari terlalu dekat ya, sehingga dia mengalami penguapan. Makanya terlihat seperti ada ekor. Nah, itu adalah definisi dari komet ya. Komet itu adalah benda langit yang tersusun oleh material gas yang membeku ya. Nah, sedangkan meteor ya. Nah, meteor adalah sebutan untuk bintang jatuh ya, yang terbentuk dari pecahan komet ataupun asteroid ya. Saat meteor masuk ke atmosfer bumi, dia akan terbakar habis ya. Nah, itulah dia. Nah, saat dia masuk ke dalam atmosfer bumi, itulah kita sebut dia sebagai meteorit, gitu ya. Jadi perbedaan dari meteor dan meteorit itu kalau dia masih di space ya, masih di antariksa, dia disebut dengan meteor ya. Tapi kalau dia masuk ke dalam atmosfer suatu planet ataupun bumi contohnya ya, nah itu dia disebut dengan meteorit ya. Itu ya. Nah, matahari hanya sebuah bintang di dalam galaksi ya, yang terdiri dari lebih kurang 10 pangkat 11 bintang. Ya. Ada 11 nih artinya miliar ya, 10 lebih kurang 10 miliar bintang ya. Jadi salah satunya adalah matahari. Jadi bisa dibayangkan galaksi kita ini sangat besar ya. Dan kita ini hanya mungkin tidak sampai 1%-nya, 0,0000%-nya ya orbit kita ini ya. Karena satu bintang dikelilingi oleh beberapa planet biasanya ya. Dengan atmosfer lebih kurang 70.000 tahun cahaya ya. Oh, dengan diameter ya, maaf. Diameter dari matahari ini lebih kurang 70.000 tahun cahaya, di mana satu tahun cahaya ini equal with 10 pangkat 13 km ya. Wah, itu teman-teman bisa bayangkan ya, berapa besarnya ukuran dari matahari ya. Lalu di luar galaksi kita ya, terdapat sejumlah besar sistem bintang lainnya ya, yang disebut dengan nebula antar ekstragalaksi ya. Nah, nebula ini adalah awan antar bintang ya, yang terdiri dari debu, hidrogen, ya, helium, dan gas yang terionisasi lainnya ya. Nah, awalnya mungkin ya, nebula ini adalah nama untuk sebuah objek astronomi yang nampak seperti menyebar ya, termasuk galaksi di luar Bima Sakti ya. Nah, di luar galaksi kita terdapat yang terdeteksi dengan kita adalah nebula Andromeda ya, dengan jarak sekitar 1,75 kali 10 pangkat 6 tahun cahaya. Jadi memang galaksi yang terdekat dari galaksi kita ya, Bima Sakti, ini adalah galaksi Andromeda ya, dan jarak 1,75 kali 10 pangkat 6 tahun cahaya. Tinggal dikalikan 1 tahun cahaya itu tadi berapa. Nampaknya seperti sedikit ya, tapi sebenarnya sangat jauh. Nah, berikut teori-teori tentang terbentuknya alam semesta ya. Ada dua teori ya. Yang pertama itu teori keadaan tetap ya.
atau steady state theory, dan yang kedua itu teori ledakan besar atau Big Bang theory. Di mana Big Bang theory ini adalah teori yang paling familiar mungkin ya, yang paling biasa kita dengar. Nah, di mana teori keadaan tetap ini atau steady state theory ini adalah menyatakan bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati ya. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya ya, dan juga tak terhingga tuanya, ya, tanpa awal dan tanpa akhir ya. Sedangkan teori ledakan besar ya, atau kita kenal dengan Big Bang teori ya, ialah meledaknya massa yang sangat besar dengan dahsyat karena adanya reaksi dari inti ya. Nah, apa inti itu? Nah, ini nanti dijelaskan ya. Nah, Big Bang ya, terjemahan bebasnya adalah ledakan dahsyat ataupun dentuman besar ya. Dalam kosmologi ya, kosmologi ini adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sejarah alam semesta berskala besar ya. Tuh. Adalah salah satu teori ilmu pengetahuan yang menjelaskan perkembangan dan bentuk awal dari alam semesta ya. Nah, teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian mengembang sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu ya, 13.700 juta, benar ya, 13,7 miliar tahun yang lalu. Nah itu ya. Nah ini jadi dari sini ya kita ketahui bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi yang super padat atau panas ya. Nah kalau teman-teman pernah nonton ya film yang namanya, judulnya itu apa ya? Kalau nggak salah Angel of Demon ya. Jadi di film itu dia menceritakan tentang apa ya, membuat sebuah partikel Tuhan atau God particle ya. Nah itulah yang mau dibuatnya ya, kondisi super padat ini. Jadi memang dari ceritanya ya, alam semesta itu berasal dari satu titik yang padat ini ya. Satu titik yang padat ini, di mana massa dan kepadatannya itu sangat tinggi ya. Nah ini yang kita kenal dengan singularity ya. Nah God particle yang dicoba dibuat oleh di film itu ya adalah God particle ini ya. Si singularity ini. Tuh. Dimana titik inilah yang mengalami pengembangan ya, expansion sebenarnya, atau dia mengalami ledakan ya, sehingga membentuk apa ya, galaksi-galaksi yang seperti saat ini. Jadi awalnya bagaimana ya kita bayangkan luasnya antariksa ini ya, dengan banyaknya matahari, rupanya semua itu berasal dari satu titik, gitu ya, yang kita kenal dengan singularity. Nah, itu. Nah, ini ya, how the Big Bang Theory works ya. Jadi dari beberapa literatur ya, dari beberapa literatur yang saya baca ya, sebenarnya Big Bang itu bukan serta-merta adalah ledakan ya, ataupun explosion seperti ilustrasi yang ada di atas ini ya. Tapi yang benar itu ya, sebentar. Tapi yang benar itu ya adalah ilustrasi yang bawah ini ya. Jadi memang sebenarnya si singularity ini mengalami ekspansi atau pengembangan ya, atau kita kenal dengan pengembangan alam semesta ya. Nah itu jadi bukan sebenarnya adalah sebuah ledakan ya. Hal ini dibuktikan dengan ini ya, penelitian dari atau observasi dari Edwin Hubble ya. Nah yang kita kenal dengan ada namanya teleskop Hubble ya, di mana teleskop Hubble-nya adalah teleskop yang banyak menemukan bintang-bintang baru, planet-planet baru, dan galaksi-galaksi yang baru ya. Nah ini Edwin Hubble lah yang melakukan observasi tentang adanya pengembangan dari ini ya, tiap galaksi ya. Jadi memang galaksi itu bergerak saling menjauh ya, atau mengembang. Tuh.
Nah, ini adalah contoh tadi yang saya jelaskan mengenai Big Bang expansion ya. Jadi umur alam semesta ini adalah sekitar 13,7 billion ya, miliar tahun yang lalu ya. Jadi udah sangat tua ya. Nah, ini diawali dengan pengembangan ya, expansion dari si singularity tadi ya. Lalu akhirnya membentuklah antariksa atau alam semesta seperti saat ini, gitu ya. Walaupun ini sebenarnya masih teori ya atau hipotesa ya, karena memang kalau semuanya kita kaitkan dengan sains ya, kita nggak akan bisa percaya dengan apa yang dengan agama mungkin ya. Karena kalau di agama kita kan proses pembentukan alam semesta ini ya mungkin hanya dengan jentikan jari ya oleh Tuhan. Ya, seperti itu ya. Itu hanya sesuatu yang simpel ya. Kalau secara sains mungkin umurnya lebih kurang dari 13,7 miliar tahun yang lalu ya. Nah, ini teori Big Bang-nya adalah yang paling banyak dipercaya sebenarnya ya. Karena ledakan sebuah bintang yang bersifat konstruktif ya, bukan yang bersifat destruktif ya atau menghancurkan. Seperti itu ya. Nah, menurut para ahli, teori ini yang banyak dipercaya ya, yang paling mungkin terjadi bagi terciptanya tata surya kita. Big Bang atau kita kenal dengan dentuman besar ya, merupakan sebuah teori di mana tata surya kita ini terbentuk karena ledakan sebuah bintang yang bersifat konstruktif ya, bukan destruktif. Jadi dia memang membangun ya, bukan menghancurkan ya. Makanya kata expansion itu lebih tepat daripada explosion, gitu ya. Nah, maksudnya konstruktif di sini yaitu bintang yang meledak menghasilkan bongkahan-bongkahan yang besar dan kecil-kecil ya. Selanjutnya bongkahan besar itu lama-kelamaan tersusun menjadi matahari, sedangkan bongkahan kecil yang berevolusi terhadap matahari sebagai planet-planet dan benda angkasa lainnya ya. Masing-masing planet ini mempunyai garis edar sendiri ya terhadap matahari, itu ya. Atau yang kita kenal dengan orbit ya. Nah, itu. Nah, dasar dari teori ini adalah alam semesta terbentuk dari titik yang mengembang lewat sebuah ledakan ya. Karena terus mengembang, maka dari sudut pandang sains ada 3 kemungkinan bagaimana alam semesta ya mengalami kiamat. Jadi nggak cuma bumi kita ya, seluruh alam semesta. Yang pertama itu adalah Big Crunch, Big Chill, dan Big Rip. Di mana crunch ini kegentingan ya, artinya ya. Jadi kegentingan yang besar ya. Lalu yang kedua ini Big Chill ya, atau chillnya dingin ya mungkin ya, bisa diartikan juga. Atau tenang bisa juga ya. Cuman di sini lebih cocok ke dingin ya. Mungkin maksudnya adalah dingin yang besar ini mungkin terjadi ice age ya, terjadi pembekuan secara regional ya, mungkin bukan secara bumi aja, tapi secara seluruh alam semesta. Bagaimana terjadi mungkin ya seluruh matahari sudah kehabisan bahan bakarnya ya, atau sudah mengalami supernova ya, atau sudah meledak, sehingga yang memanaskan alam semesta ini sudah tidak ada lagi seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah Big Rip ya, atau rip ini kepunahan mungkin ya, bisa kita analogikan ya, atau extinction ya, atau ya kepunahan massal gitu ya. Oke, terlewat dikit. Oke, nah ini ya, Big Crunch. Big Crunch menyatakan alam semesta akan terus berkembang hingga titik maksimal ya. Kemudian setelah mencapai titik maksimal, maka alam semesta ini akan mengalami kompresi ya, atau mengecil dan akhirnya kembali menjadi titik. Nah, itu definisi dari Big Crunch ya. Jadi awalnya memang bumi ini selalu mengalami pengembangan ya. Bukan bumi ya, alam semesta ya. Alam semesta ini mengalami pengembangan, lalu saat dia mencapai titik maksimal dari pengembangannya, dia akan kembali lagi, ya, mengecil lagi hingga dia menjadi suatu titik, ya, atau kembali lagi menjadi singularity. Ya. Lalu Big Chill, ya, Big Chill menyatakan alam semesta ini akan terus berkembang sampai akhirnya kehabisan bintang-bintang, ya, ataupun bahan bakar, ya, benar seperti yang saya katakan tadi, ya, sehingga berakibat tanpa bintang
planet-planet akan mengalami beku ya dan mati ya. Nah, teori ini masih sangat cukup diragukan ya. Nah, itu. Lalu yang ketiga, Big Rip ya, mengatakan ekspansi alam semesta akan terus bertambah ya. Galaksi mengembang, gravitasi melemah, dan isinya akan tercerai-berai ya. Bintang, planet, dan akhirnya seluruh atom-atom pun akan pecah ya. Waktu dan dimensi akan berhenti. Nah, teori ini yang cukup diyakini kebenaran akan terjadi karena merujuk pada teori Big Bang itu sendiri ya, sebagai teori terjadinya alam semesta. Nah, alam semesta terjadi karena sebuah ledakan dan akan berakhir dari sebuah ledakan pula. Nah, itu ini ya beberapa teori mengenai bagaimana kiamat akan terjadi ya. Nah, itu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan versi yang kita yakini ya melalui agama mungkin ya. Gitu. Nah, Big Bang dan alam semesta yang mengembang ya. Pada tahun 1929 ya, astronom Amerika Serikat ya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Edwin Hubble melakukan observasi dan melihat galaksi yang jauh bergerak selalu menjauhi kita dengan kecepatan yang tinggi ya. Nah, itu. Ia juga melihat jarak antar galaksi-galaksi semakin bertambah setiap saat. Nah, dan Edwin Hubble ini juga lah yang menemukan cara untuk menghitung ukuran dan jarak dari benda luar angkasa ya. Itu. Lalu penemuan Hubble ini menunjukkan bahwa alam semesta kita ini tidaklah statis ya, seperti yang dipercaya sejak lama, namun bergerak mengembang ya, kemudian menimbulkan suatu perkiraan bahwa alam semesta ini bermula dari pengembangan di masa lampau ya, yang dinamakan Big Bang ya. Nah, pada saat di mana alam semesta memiliki ukuran nyaris nol ya, dan berada pada kerapatan dan panas tak terhingga ya, kemudian meledak dan mengembang dengan laju pengembangan yang kritis ya, yang tidak terlalu lambat untuk membuat segera mengerut atau terlalu cepat sehingga membuatnya menjadi kurang lebih kosong ya. Dan sesudah itu kurang lebih jutaan tahun berikutnya alam semesta akan terus mengembang tanpa kejadian-kejadian lainnya. Alam semesta secara keseluruhan akan terus mengembang dan mendingin ya. Nah, ini perkembangan dari pengembangan dari alam semesta ini lajunya itu lebih kurang 5 sampai 10% per 1000 juta tahun ya. Nah, alam semesta ini akan terus mengembang, namun dengan kelajuan yang semakin kecil. Jadi semakin lama umurnya, dia kecepatannya akan semakin menurun ya. Meskipun walaupun nah, berbagai macam energi yang ada di alam semesta ini jika ditelusuri adalah berasal dari energi Big Bang ya, yaitu energi pada saat penciptaan ya. Nah, jumlah total energi di alam semesta ini adalah tepat nol. Jadi ini saya kurang paham juga ya maksud dari jumlah total energi adalah tepat nolnya. Kita skip dulu aja ya. Nah, kesalahan umum ya. Jadi dalam pemahaman tentang alam semesta atau Big Bang tadi ya, orang sering sekali salah mengartikan Big Bang sebagai suatu ledakan yang menghamburkan materi ke ruang hampa. Padahal Big Bang bukanlah suatu ledakan ya. Bukan penghamburan materi ke ruang kosong, melainkan suatu proses pengembangan alam semesta itu sendiri. Nah, Big Bang adalah proses pengembangan ruang dan waktu ya. Itu. Lalu selanjutnya supernova ya. Nah, supernova ini adalah proses meledaknya matahari ya. Jadi memang matahari bintang ya. Jadi bintang itu nggak cuma matahari ya. Nah, bintang itu ada umurnya ya. Dan saat dia mencapai umurnya ya, bintang ini akan mengalami pengembangan ya. Saat dia sudah tekanannya sudah tidak mampu lagi ditahan, maka akan mengalami ledakan yang kita kenal dengan supernova ya. Salah satu teori yang menyebabkan kiamat adalah matahari yang terus membesar dan akhirnya memakan planet. Nah, istilahnya lebih dikenal dengan super atau red giant ya. Itu. Jadi karena umurnya yang sudah sangat tua ya, matahari ini akan mengembang ya sebelum dia mengalami supernova. Lalu karena ukurannya mengembang ini, dia akan mendekati ini ya,
orbit bumi, sehingga orbit bumi ini akan termakan ya. Walaupun tidak sampai ke orbit bumi atau memakan bumi pun, semakin dia membesar otomatis panas dari matahari ini akan semakin tinggi ya, sehingga akan menyebabkan manusia yang ada di bumi bisa ini ya, bisa mengalami extinction ya, atau pemusnahan massal ya. Nah, matahari yang tergolong sebagai salah satu bintang ini akan kehabisan bahan bakar ya, dan terus berkembang sampai meledak ya. Nah, itu kita kenal dengan supernova ya. Supernova akan menghasilkan debu kosmik yang merupakan cikal bakal bintang dan planet yang baru. Namun waktunya mungkin ya sudah sangat lama ya, nggak akan mungkin saat ini terjadi ya kita sudah nggak ada di bumi ini lagi ya. Supernova adalah ledakan dari suatu bintang ya, di galaksi yang memancarkan energi yang teramat besar ya. Nah, peristiwa supernova ini menandakan berakhirnya riwayat suatu bintang ya. Nah, bintang yang mengalami supernova akan tampak sangat cemerlang ya, dan bahkan kecemerlangannya bisa mencapai ratusan juta kali cahaya bintang tersebut ya, saat dia mengalami ledakan ya. Nah, energi yang dipancarkan oleh supernova amatlah besar ya. Bahkan pancaran energi yang dipancarkan suatu supernova terjadi dalam beberapa detik saja ya, dapat menyamai pancaran energi sebuah bintang dalam kurun waktu jutaan hingga miliaran tahun yang lalu. Nah, nanti saya akan coba memutarkan video ya mengenai ukuran dari planet dan bintang ya, mungkin ya, dari yang ada di alam semesta kita ya. Perbandingannya mungkin ya. Nah, ini adalah contoh dari matahari yang bintang yang mengalami supernova ya. Nah, ini adalah bintang dengan kode atau ID 1987A ya, yang terjadi di awan Magellan besar ya. Nah, ini ya. Jadi sebelum dia mengalami supernova, saat dilihat dari teleskop mungkin ya, ukuran bintangnya itu masih sangat kecil ya. Lalu saat dia mengalami supernova, cahayanya ini bisa sampai ini ya, menerangi sekitarnya ya. Dan ini walaupun kecil ya, jaraknya sebenarnya sangat luas ya. Bisa jutaan cahaya mungkin ya. Itu ya. Jadi memang satu bintang yang meledak aja ya, mengalami supernova, cahayanya bisa sebesar ini ya. Ini adalah supernova yang tertangkap ini ya, terobservasi ya. Next, nah ini adalah tahapan dari terjadinya supernova ya. Nah, suatu bintang yang telah habis masa hidupnya ya, biasanya akan melakukan supernova ya. Nah, urutan kejadian terjadinya supernova adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ini adalah pembengkakan ya, di mana bintang ini akan membengkak ya, atau membesar karena mengirimkan inti helium di dalamnya ke permukaan ya. Jadi memang bintang itu umumnya berisi gas ya. Lalu gas yang ada di inti ini naik ke permukaannya ya, sehingga ukuran dari si bintang ini menjadi besar ya. Sehingga bintang akan menjadi sebuah bintang raksasa ya, yang sangat amat besar dan berwarna merah di bagian dalam, berwarna merah ya. Lalu di bagian dalamnya inti bintang akan semakin menyusut. Dikarenakan penyusutan ini maka bintang semakin panas dan padat. Gitu ya. Jadi bagian luar dia mengembang, tapi di bagian intinya dia mengalami penyusutan ya. Lalu inti besi ya. Yang kedua inti besinya. Saat semua bintang, bagian inti bintang telah hilang ya, atau telah lebur ya, dan yang tertinggal di dalam hanyalah unsur besi ya, maka kurang dari 1 detik kemudian suatu bintang memasuki tahap akhir dari kehancurannya ya. Ini dikarenakan struktur nuklir besi tidak memungkinkan atom-atom dalam bintang untuk melakukan reaksi fusi untuk menjadi elemen yang lebih berat. Itu ya. Lalu selanjutnya peledakan ya. Pada tahap ini suhu pada inti bintang semakin bertambah hingga mencapai 100 miliar derajat Celcius ya. Kemudian energi dari inti ini ditransfer menyelimuti bintang yang kemudian meledak dan menyebarkan gelombang kejut ya.
Nah, saat gelombang ini menerpa material pada lapisan luar bintang, maka material tersebut menjadi panas. Nah, pada suhu tertentu material itu berfungsi dan menjadi elemen-elemen baru dan isotop-isotop radioaktif ya. Lalu yang keempat, pelontaran ya. Gelombang kejut akan melontarkan material-material bintang ke ruang angkasa. Itu ya. Nah, ini ya. Jadi jumlah bintang itu sangat banyak ya. Tadi saya bacakan di slide itu ada miliaran ya jumlah dari si bintang itu ya di alam semesta kita ini. Lalu ada satu bintang yang melakukan supernova di ruang angkasa tiap 1 detik ya di kehidupan bumi ini. Jadi saking banyaknya ya dan tidak bisa kita observasi semuanya ya. Diperkirakan ada satu bintang tiap 1 detik mengalami supernova ya. Hanya saja untuk menemukan bintang yang akan melakukan supernova tersebut amatlah sulit ya. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pengamatan supernova. Walaupun begitu, ada beberapa peristiwa supernova yang telah teramati oleh manusia, di antaranya supernova 1994D. Nah, para astronom telah mendeteksi ledakan supernova di galaksi bumi ya, galaksi Bima Sakti ya, yang diyakini merupakan yang termuda di galaksi Bima Sakti ya. Nah, ini hasil pengamatan menggunakan observatorium sinar X Chandra ya, milik NASA ya, dan teleskop radio VLA ya, Very Large Array, milik National Radio Astronomy Observatory. Nah, implikasinya adalah terhadap pemahaman tentang seberapa sering terjadi ledakan supernova di galaksi kita. Gitu ya. Nah, ini adalah kedudukan sistem tata surya kita di alam semesta ya. Jadi bumi itu berada di ini ya, solar system ya, atau di orbitnya matahari ya. Nah, orbit matahari kita ini ya, yang terdiri dari planet Merkurius, Mars, Venus, bumi, dan lain-lain itu ya, berada di galaksi Bima Sakti ya. Nah, kalau kita di Indonesia kenalnya galaksi kita ini adalah galaksi Bima Sakti ya. Namun kalau di Inggris ya, di di dunia ya, galaksi kita ini kita kenal dengan Milky Way ya. Kenapa Milky Way? Karena memang bentukannya ini seperti cakram seperti itu ya. Nah, posisi dari solar system kita ini ya di sini perkiraannya. Jadi seperti debu lah ya, debu yang ada di galaksi Milky Way ini ya. Lalu galaksi Milky Way yang kita kira sudah sangat besar ini ya, rupanya adalah berupa debu juga di antara kumpulan dari beberapa galaksi ya, atau kita kenal dengan local group. Dan local group ini juga merupakan satu titik juga ya, atau satu titik debu juga dari universe of galaxy group itu ya. Jadi iya, alam semesta ini sebenarnya memang sangat luas ya. Jadi dan kita ketahui itu baru kehidupan itu baru ada di bumi ya. Apakah benar memang kehidupan itu hanya ada di bumi mungkin ya? Nah, itu adalah satu pertanyaan ya. Gitu. Nah, ini galaksi terdiri atas kumpulan sistem tata surya ya. Nah, ini adalah galaksi kita ya, galaksi Bima Sakti ya. Nah, galaksi ini adalah sebuah sistem yang masif ya, yang terikat gaya gravitasi ya, yang terdiri atas bintang, planet, ya, benda-benda luar angkasa seperti meteor, asteroid, ya. Lalu ada juga yang kita kenal ini ya, black hole ya, atau lubang hitam, nebula dan lain-lain ya, gas. Ini adalah gabungan dari galaksi ya, seperti itu ya, komponen dari galaksi. Dan tempat kita tinggal saat ini adalah galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti. Dan galaksi yang terdekat dari galaksi Milky Way ini adalah galaksi Andromeda tadi, gitu ya.
Mungkin saya next saja ya. Nah, ini adalah solar system ya. Sebentar ya. Alam semesta membesar ya, dan disimpulkan mengalami evolusi dan sampai ini masih berevolusi ya. Mulanya alam semesta berupa satu titik atau terkumpul dalam kawasan yang kecil ya, yang dikenal sebagai bentuk primitif ya. Nah, berdasarkan asumsi kecepatan pembesaran, umur alam semesta diperkirakan sekitar 16,10 miliar tahun yang lalu. Yang agak berbeda dengan yang tadi ya, harusnya 13,7 miliar tahun yang lalu ya. Nah, sifat sistem tata surya ya. Planet-planet berotasi pada sumbunya sendiri dalam arah yang sama seperti arah revolusi mengelilingi matahari ya. Kecuali Uranus dan Venus ya, dia berputar berlawanan dengan ini ya, planet lainnya ya. Dan kebanyakan satelitnya berputar dalam arah yang sama ya. Nah, planet-planet terdiri dari dua kelompok yang berlawanan ya. Ada planet dalam ya atau kelompok dalam terdiri dari planet kecil yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ya. Nah, dan planet ini kita kenal dengan planet terestrial ya. Lalu kelompok luar itu terdiri dari planet-planet yang besar ya, di mana terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya, dikenal dengan planet Jovian ya atau planet utama ya. Nah, planet Jovian ini memiliki karakter seperti planet Jupiter ya, di mana memiliki bentuk dan ukuran yang sangat besar ya, namun fisiknya tidak terlalu berat seperti yang ada di bumi ya. Nah, yang termasuk planet Jovian ini ya, ini tadi ya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini adalah bentuk dari sistem tata surya kita ya, solar system kita. Jadi di bagian tengah ini adalah matahari ya, lalu di yang terdekat adalah Merkurius, lalu urutan keduanya adalah Mars ya, ketiga adalah Bumi ya, keempat Venus, ya nggak ya? Ya, oh sorry ya, yang kedua ini adalah Venus ya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ya. Lalu giant planetnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah, untuk penelitian yang terbaru ya, Pluto ini dikatakan bukan bagian dari planet ya, namun dia ini adalah mungkin satelit ya dikatakan. Jovian versus terrestrial planet ya. Matahari dikelilingi oleh 9 planet ya. 4 planet yang terdekat yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars dikelompokkan menjadi ini seperti yang tadi ya. Nah ini untuk terrestrial planet ini ya, umumnya terdiri dari batuan dan berinti padat ya, atau metalik dengan rapat massa ini sebesar 3 gram per centimeter kubik ya untuk density-nya ya. Lalu Jovian planet kebanyakan terdiri dari cairan dan gas ya, dengan sedikit batuan, berinti padat dan rapat ya, dan densitasnya adalah 0,7 sampai 1,3 gram per centimeter kubik. Jadi ukurannya yang besar gitu ya, tapi densitasnya tidak besar ya, malah densitasnya lebih besar untuk planet-planet terrestrial ya, karena memang untuk Jovian planet ini ya, planet utama ini yang berukuran besar ini dia didominasi oleh cairan dan gas ya. Sedangkan untuk terestrial ini memang dia terdiri dari batuan gitu ya. Makanya density-nya jauh lebih besar daripada planet-planet Jovian ini ya. Nah, ini adalah matahari kita ya, atau
bintang yang ada di sistem solar kita. Dapat dilihat di sini ya, ukurannya memang sangat jauh ya, sangat jauh, berbeda dengan planet-planet yang ada yang mengelilinginya ya. Bahkan Jupiter yang sangat besar pun tidak ada apa-apanya dibanding ukuran dari matahari ya. Nah, ini perbandingan dari sifat planet dalam tata surya ya. Jadi ini tabel yang menunjukkan diameter dan density ya dari tiap-tiap planet ya. Di sini dapat dilihat diameter dari matahari ini adalah 1,392.000 km ya, dengan density-nya adalah 1,4 ya. Nah, dapat dilihat di sini ya, density paling besar itu adalah bumi ya, dengan density-nya adalah 5,52, yaitu yang paling besar ya. Lalu untuk planet terbesar sudah pasti Jupiter ya, dengan diameter 142.984 km ya. Ini bisa teman-teman baca nanti ya. Nah, ini anggota tata surya yang lain ya. Jadi selain ada planet, ada bintang, juga ada asteroid ya. Nah, asteroid ini berbentuk semacam planet, tetapi sangat kecil ya. Jadi bedanya dengan ini ya planet, asteroid ini ukurannya lebih kecil ya mungkin ya. Bahkan dia mungkin ukurannya lebih kecil dari ini ya, dari bulan gitu ya, dari satelit ya. Bergaris tengah 500 mil ya, jumlahnya lebih dari 2.000 buah dan terletak antara Mars dan Jupiter, gitu ya. Lalu komet atau bintang berekor ya. Garis edarnya eksentrik ya. Periheliannya sangat dekat dengan matahari, sedangkan apheliannya sangat jauh berupa pola gas pijar seperti matahari ya. Lalu meteor merupakan batuan dingin yang terjadi akibat gaya tarik bumi sehingga masuk ke atmosfer menjadi pijar karena bergesekan dengan atmosfer. Gitu ya. Nah, ini ya. Kalau tidak salah tadi diameter dari matahari kita ini sekitar 1,3 jutaan ya kilometer dengan masa masanya tadi density mungkin ya, density-nya tadi 1,4 kalau nggak salah, 1,4 gram per untuk temperaturnya ya, temperatur inti dari matahari ini sekitar ini ya 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius ya, di mana 98% mungkin ya unsur di dalam matahari ini adalah hidrogen dan helium ya, dan dua unsur lainnya adalah oksigen, karbon, besi, silikon, magnesium, dan belerang mungkin. Nah, itu untuk ini ya, untuk matahari sendiri ya. Nah, ini ya. Jadi pembatas antara terrestrial planet dan Jovian planet itu adalah adanya asteroid belt ini ya. Jadi ya, memang di sistem solar kita ini ada ini ya, ada seperti lintasan dari atau orbit dari ini ya asteroid ya yang membatasi antara planet terrestrial dan planet ini planet Jovian. Nah, ini asal mula ya sistem tata surya. Ada dua teori asal mula sistem tata surya kita ya. Nah, persamaan kedua teori tersebut adalah sistem tata surya kita ini berasal dari matahari purba ya atau nebula tata surya ya. Nah, perbedaan antara kedua teori tersebut ialah yang pertama energi pembentuk planet berasal dari luar lingkungan nebula ya. Nebula tata surya awal. Lalu yang kedua energi pembentuk planet berasal dari dalam lingkungan nebula tata surya awal. Nah, ini hipotesa pertama ya tentang pembentukan alam semesta mungkin ya. Lalu yang pertama adalah Immanuel Kant ya, teori kabut di tahun 1755, di mana di dalam nebula tata surya awal ya, daerah yang berdensitas tinggi bertindak sebagai daerah benaman massa ya, dan planet tersebut membesar pada pusat kawasan tersebut. Jadi menurut Immanuel Kant ini
awalnya ini ya, galaksi Bima Sakti kita ini adalah berupa awan ya. Lalu awan ini berputar terus ya, seperti bentuk dari si Milky Way ini, si Bima Sakti tersebut. Lama-kelamaan dia awan tersebut ini ya, awan itu kan terdiri dari batuan-batuan mungkin ya, partikel-partikel yang mengambang. Dia saling bertabrakan ya, sehingga membentuk planet-planet. Nah itu teori dari Immanuel Kant itu ya. Lalu teori Laplace ya, di tahun 1796, matahari berasal dari putaran massa gas dan dengan adanya kontraksi serta diikuti peningkatan rotasi menyebabkan pemutusan seri lingkar gas oleh gaya sentrifugal ya. Nah, lingkar gas ini akan terkondensasi untuk membentuk planet. Nah, itu dari teori Laplace ya. Lalu yang ketiga, teori kabut atau nebula ya. Menceritakan kejadian tersebut dalam 3 tahap ya. Yang pertama, matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas ya. Kabut yang begitu pekat dan besar ya. Lalu yang kedua, kabut tersebut berputar dan berpiring dengan kuat ya, di mana pemadatan terjadi di pusat lingkaran ya, kemudian membentuk matahari. Nah, pada saat bersamaan materi lain pun terbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari yang disebut sebagai planet ya, dan bergerak mengelilingi matahari. Nah, itu. Dan yang ketiga, materi tersebut tumbuh makin besar ya, dan terus melakukan gerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam suatu orbit yang tetap ya, dan membentuk susunan keluarga matahari seperti itu ya. Lalu hipotesa kedua ya oleh Buffon ya di 1749. Lalu planet-planet terlempar keluar dari tubuh matahari karena bertuburkan dengan bintang lainnya ya. Lalu hipotesis Chamberlain ya dan Moulton tentang teori planetesimal ya. Nah, hipotesis planetesimal pertama kali ditemukan oleh Thomas C. Chamberlain ya dan Forrest R. Moulton pada tahun 1900 ya. Di mana hipotesis planetesimal ini mengatakan bahwa tata surya kita ini terbentuk akibat adanya bintang lain yang hampir menabrak matahari ya, dan membentuk planet akibat pengumpulan partikel padat. Sedangkan untuk hipotesa Jeffrey ya, pembentukan planet-planet akibat kondensasi dari lemparan massa pijaran gas ya. Nah, untuk Chamberlain, Moulton, dan James Jeffrey ini mempunyai kesamaan ide dengan Buffon ya. Ia menggambarkan pembentukan bumi dan planet-planet lainnya berasal dari material yang terlempar dari matahari ya, dan bertuburkan dengan bintang lainnya yang ada di dekatnya. Nah, mungkin seperti itu ya teori tentang proses terbentuknya alam semesta ya. Nah, mungkin sebelum kita selesai ya, saya mau memutarkan video ya. Nah ini, videonya cukup menarik untuk ditonton ya. Sebentar ya. Nah, ini. Maaf. Saya mau stop ini.